Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa yang saya banggakan, pada minggu lalu kita membahas tentang salah satu teori tentang asal-usul negara, atau salah satu teori yang kita bahas dari adanya lahirnya suatu negara. Nah, sekarang kita akan masuk membahas tentang definisi dan hakikat negara. Jadi kita sudah memasuki pandangan atau teori tentang apa sesungguhnya definisi tentang negara dan apa sifat dan hakikat negara itu. Definisi negara berkembang dalam pertumbuhan sejarah pemikiran manusia dan umumnya merupakan hasil dari spekulasi filosofis. Definisi negara yang universal diterima ketika didasarkan kepada penyelidikan berbagai pemikiran, kemudian diambillah ciri-ciri dan karakteristiknya dari kenyataan yang bersifat umum. Jadi definisi negara yang paling ideal itu mempertimbangkan kenyataan manusia sebagai makhluk politik. Nah, di sini saya ingin rincikan ciri-ciri umum dari karakteristik negara itu mencakup: pertama, negara merupakan gabungan dari sejumlah kehidupan manusia, ya. Jadi sejumlah aktivitas kehidupan manusia. Yang kedua, negara itu ada atau negara itu eksis karena adanya ikatan jiwa antar manusia di dalam negara. Lalu yang ketiga, negara sesungguhnya terdiri atas kesatuan yang meliputi suku-suku bangsa, ya. Saya kira itu yang merupakan ciri-ciri karakter umum dari suatu negara. Nah, sekarang mari kita masuk pada pendapat ahli atau pendapat ahli ilmu negara tentang apa yang dimaksud atau apa yang menjadi definisi negara. Menurut Polonzas, ya, negara merupakan badan yang dominan, jadi negara dominan, hegemonik dan mandiri dalam membuat kebijakan. Menurut Giddens atau menurut Anthony Giddens, negara merupakan badan yang kuat untuk mencapai tujuan jangka panjang guna melindungi sistem produksi kapitalis. Nah, ini tentu orientasinya kita bisa baca bahwa memang suatu negara itu lahir dari suatu perkembangan sejarah. Ya, perkembangan sejarah. Menurut Max Weber, ya, negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli. Ya, negara itu mempunyai monopoli dalam kekuasaan atau monopoli dalam penggunaan kekuasaan fisik secara sah dalam suatu wilayah. Jadi secara fisik itu, kekuasaan secara fisik itu adalah sah, ya, sah oleh negara. Menurut Mark Iver, ya, bukunya The Modern State, ya, negara modern. Negara adalah asosiasi yang diselenggarakan dalam rangka menertibkan suatu masyarakat, ya, dalam suatu wilayah yang berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh kekuasaan pemerintah atau diselenggarakan oleh pemerintah.
Ada lagi menurut Wilson atau Woodrow Wilson, negara merupakan orang-orang yang diorganisasikan dalam wilayah tertentu. Ya, itu. Jadi pendapat mereka beda-beda. Sebetulnya mengapa? Karena dia melakukan penelitian dengan menggunakan kacamatanya sendiri-sendiri dan kemudian ditujukan kepada suatu wilayah dan penduduk negara tersendiri juga, sehingga melahirkan suatu definisi yang juga memiliki ciri-ciri tersendiri. Menurut Miriam Budiarjo, ya, ini bukunya Pengantar Ilmu Politik. Ya, kita baca sudah sangat lama, ada buku saya tapi masih menggunakan ejaan Swansea, jadi susah dibaca oleh anak-anak sekarang. Negara merupakan suatu daerah dan rakyatnya diperintah oleh pejabat yang menurut kepatuhan warganya berdasarkan aturan serta melalui suatu kontrol dari kekuasaan yang sah. Itu menurut Miriam Budiarjo. Ya, ini beliau ini adalah dosen. Jika diperhatikan berbagai pendapat dari pakar ilmu negara itu menunjukkan adanya sifat spekulasi filosofis mengenai negara. Ya. Karena negara itu sebetulnya adalah alat agensi yang mempunyai wewenang tertentu yang mengendalikan persoalan-persoalan dalam suatu wilayah tertentu. Ya, begitu. Nah, sekarang kita masuk pada persoalan sifat dan hakikat dari negara. Sifat hakikat dari sebuah negara sama walaupun corak negaranya itu berbeda satu sama lain. Selalu sifat dan hakikatnya itu sama meskipun coraknya berbeda satu sama lainnya. Sebagai organisasi di masyarakat, ia dibedakan dari organisasi lain, ya, selain negara maksudnya, dibedakan dengan negara, organisasi lain. Karena sesungguhnya negara itu mempunyai sifat-sifat khusus. Kekhususannya itu terletak pada monopoli kekuasaan jasmania yang tidak dimiliki oleh organisasi lain. Ya, tentu misalnya kalau saya bilang perusahaan swasta, ya tidak boleh memaksakan kehendak secara fisik gitu. Hanya negara yang memiliki kekuasaan itu. Itulah sehingga dibedakan. Bahkan negara dapat mendisiplinkan warganya melalui mekanisme penjatuhan hukuman. Ya. Selain itu juga negara dapat mewajibkan warganya untuk mengangkat senjata. Ada namanya wajib militer. Kalau negara diserang oleh musuh, kewajiban itu juga berlaku bagi warga negara meskipun ia tinggal di luar negara, luar negeri maksudnya. Negara dapat memerintahkan warga negaranya untuk memungut pajak dan menentukan mata-mata uang yang berlaku dalam wilayahnya. Ya, apa mau mata uangnya kertas, mata uang logam. Nah, ya. Sekarang ini ada lagi mata uang elektronik. Ya, itu. Negara yang menentukan. Kalau masuk di tol sekarang tidak perlu bayar karena ada kartu elektronik. Di dalamnya ada nilai yang sama dengan uang. Itu berarti bahwa hakikat negara dapat dikualifikasikan ke dalam 3 karakteristik utama. Yang pertama itu bahwa bersifat memaksa, itu negara. Yang kedua bersifat monopoli, artinya sebahagian besar memang merupakan pekerjaannya yang oleh negara memang diberikan untuk itu, sehingga ia disebut monopoli. Lalu yang ketiga, dia bersifat mencakup keseluruhannya atau mencakup semuanya. Nah, itulah yang sesungguhnya menjadi
apa namanya, menjadi karakteristik hakikat dari negara. Nah, sekarang kita tinggalkan dan kita sekarang membahas satu hal lagi, ya, yaitu tentang unsur-unsur negara, ya, tentang unsur-unsur negara. Nah, sekarang kita mencoba untuk mengkaji lebih dalam mengenai unsur negara. Nah, sebentar saya akan rinci secara jelas mengenai unsur negara wilayah, ya, unsur negara wilayah. Jadi unsur negara itu terdiri dari wilayah. Lalu unsur negara adalah penduduk. Yang kedua, ya, penduduk. Yang ketiga penduduk. Yang ketiga adalah pemerintah yang sah atau pemerintah yang menjalankan pemerintahan. Ya. Lalu berikutnya ada hubungan luar negeri. Ya, saya kira itu untuk sementara yang saya ingin kemukakan dulu mengenai tentang unsur-unsur negara.